Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih. Acara ini yaitu bernama Kasihnya menghimbau supaya kalian mempunyai hubungan kasih dengan Tuhan di dalam saat teduhmu, di dalam doa pagi dan doa malam, di dalam doa saat teduhmu. Dan hubungan itu tidak cuma sepihak saja, tetapi engkau juga harus mendengarkan suara Tuhan dalam hatimu, dan engkau mendengarkan firman Tuhan, buka firman Tuhannya setelah engkau berdoa. Nah, kali ini saya akan membahas tentang doa yang diterima. Bagaimana sih doa yang diterima itu? Banyak orang berkeluh kesah kepada saya, sudah berdoa tetapi masalahnya belum terselesaikan. Nah, yang dikasihi Tuhan, mari kita tinjau apakah syarat-syarat doa yang diterima itu. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 16. Nanti kita bahas juga Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15. Tapi sekarang Yakobus 5 ayat 16. Firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, engkau harus menjadi orang benar di hadapan Tuhan yang demikian kudus. Berarti dibenarkan bukan karena perbuatan baik, dibenarkan bukan karena engkau memberi sedekah, tetapi dibenarkan karena engkau sudah minta ampun Tuhan Yesus untuk dosa-dosamu. Dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Dan dengan yakin naikkan doamu. Itulah syaratnya dari Yakobus 5 ayat 16. Apa syaratnya di Matius 6 ayat 5 sampai 15? Kita tinjau syaratnya di sini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah, Tuhan mengajari kita tentang doa. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah pada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi dengan rahasia kita naikkan doa kita. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Puji dia, sapa dia dengan sapaan Bapa, tanda kedekatan. Karena kita anak-anak Allah lewat Yesus Tuhan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendak dia. Ketika engkau berdoa, serahkanlah kepada dia, jadilah kehendak dia. Jadilah kehendak Bapa. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mintalah untuk pemerintahmu, mintalah untuk orang lain, berdoa syafaat, bangsa-bangsa, dan mintalah untuk dirimu sendiri dan keluargamu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mintalah ampun dan ampunilah terlebih dahulu siapa yang bersalah kepadamu. Dan mintalah juga dibasuh darah Yesus. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Punahkan iblis dan pengikutnya dalam nama Yesus Tuhan. Dari seluruh pernikahanmu, keluargamu, pikiranmu, kondisi keuanganmu, perekonomianmu, dari pekerjaanmu, dari pelayananmu, dan dari lain sebagainya. Dan setelah itu, jangan lupa mengucap syukur. Tinggikan dia, agungkan dia, ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu.
Inilah syarat-syarat bahwa kita harus berdoa seperti firman Tuhan. Yang pertama syaratnya adalah kita berdoa sebagai orang benar. Dan yang kedua, dengan yakin naikkan doamu itu. Yang ketiga, seperti dengan doa Bapa kami tadi, yaitu dengan rahasia. Yang keempat, jangan bertele-tele dalam doamu itu. Dan yang kelima, pujilah Dia. Yang keenam, jadilah kehendaknya. Yang ketujuh, mintalah apa yang kau perlukan, juga untuk doa syafaat dan juga untuk pemerintahmu dan untuk dirimu. Yang kedelapan, ampunilah orang lain yang bersalah padamu dan mintalah ampun untuk segala dosamu. Yang kesembilan, punahkanlah iblis dan pengikutnya dari segala pihak dan dari seluruh pernikahanmu, dari pekerjaanmu, dari seluruh yang dia ganggu, ya. Yang kesepuluh, megahkan dia, muliakan dia. Seperti itu syaratnya, ada 10 hal, harap diingat dan dilakukan dengan setia, pasti Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Ampuni kami Tuhan untuk setiap dosa kami, hujat kami, darah Yesus minta membasuhnya. Kami memohon Tuhan agar kami sekalian dan saudara-saudara dan para jemaat dan pengurusnya mendapat kasih setiamu, dan kami dapat Tuhan berhubungan intim dengan Engkau dan dapat mempunyai saat teduh dengan Engkau yang demikian memukau Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa agar setiap orang yang kesusahan dan yang bermasalah, masalahnya terselesaikan. Terima kasih Tuhan, yang bagi yang sakit mohon disembuhkan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.